Shalom, selamat pagi. Masih di dalam ibadah online, tetapi tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi kerinduan kita untuk mencari Tuhan. Karena Tuhan berkenan hadir di atas kesungguhan hati umat, kerinduan umat untuk mencari Tuhan. Sekalipun kita dipisahkan jarak, tapi kita tidak dipisahkan kerinduan, kesatuan oleh iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita untuk bersama beribadah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Adapun pertolongan kita datang hanya dari Allah pencipta langit dan bumi, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangan dan terus memelihara dengan kesetiaannya. Kasih karunia anugerah sejahtera Allah Bapa kita, sukacita damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai ibadah kita dari awal hingga pada akhirnya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bertemu lagi dalam ibadah pada hari Minggu. Saya mengharapkan Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, walaupun kita berada dalam kondisi yang berbeda secara online, tapi saya akan percaya bahwa Roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kita saat ini. Mari kita siapkan hati kita angkat hati kita akan menyembah Dia lebih lagi, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita rasakan bahwa Tuhan begitu baik.
hadirat-Mu dinyatakan di tempat ini. Hadirat-Mu Tuhan nyatakan Tuhan, mujizat-Mu nyata Tuhan bagi kami Tuhan. Kami penuh dengan kelemahan, kami penuh dengan Tuhan kecewa, kami bingung Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi rencana-Mu, tapi kami akan percaya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan dinyatakan, hadirat-Mu Tuhan kami rasakan Tuhan saat ini Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih.
Tuhan, apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan bagi negeri kami. Tuhan, inilah kami Tuhan, dengan kerendahan hati kami datang kepadamu. Kami memohon belas kasihan-Mu Bapa. Engkau memulihkan bangsa kami Tuhan. Engkau Tuhan yang memulihkan negeri kami Tuhan. Yesus, Yesus. Terima kasih. Ampuni bangsa kami Bapa. Terima kasih Yesus. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, Terima kasih kembalikan bagimu Tuhan. bangsa kami Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang terjadi. Membuat kami Tuhan sadar kami memerlukan Engkau Tuhan. Amin Yesus. dan pulihkan kembali negeri kami. Ya Yesus, Rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat oleh anugerah-Mu. Oleh anugerah-Mu Kembalikan
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Malam hari ini kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau Bapa yang hadir atas setiap kami Tuhan. Kami yang beribadah di rumah, kami yang beribadah di tempat ini Tuhan. Mari Bapa Engkau berkati kami satu persatu, Engkau tolong kami Tuhan, supaya kami dimampukan untuk mengerti, memahami kehendak isi hati-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Terutama Tuhan, Roh Kudus menuntun kami, menolong kami, memampukan kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, pakai mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang mendengar, biar Engkau siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan, dan terutama kami mau melakukan itu semua di dalam kehidupan kami untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa kita semua dalam lindungan Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu tetap melayani Tuhan walau banyak tantangan. Tetap melayani Tuhan walau banyak tantangan. Tentu saja akhir-akhir ini mungkin teman-teman pelayan yang melayani di gereja mendapati banyak tantangan karena virus corona ini, sehingga ini pun dapat menguji mereka di dalam pelayanan. Tetapi berbicara tentang pelayanan atau melayani Tuhan, seringkali kata ini disalahartikan atau maknanya dipersempit. Maka ketika kita mendengar kata melayani Tuhan, yang di benak kita muncul adalah, oh itu tugasnya pendeta. Atau oh itu tugasnya pelayan-pelayan di gereja. Jadi kalau melayani Tuhan itu artinya, oh saya melayani di bidang musik, saya singer, saya WL, saya usher, saya kolektan, saya pendoa syafaat di gereja, atau saya penyampai firman Tuhan, saya hamba Tuhan. Memang benar bahwa melayani Tuhan adalah hal-hal yang tadi saya sebutkan. Tetapi melayani Tuhan itu tidak sesempit yang kita pikirkan. Tidak sesempit seperti yang tadi. Karena melayani Tuhan itu jauh lebih luas. Maka dari itu, supaya kita mampu untuk melayani Tuhan walaupun banyak tantangan di dalam pelayanan, kita harus pahami betul apa itu melayani Tuhan. Apa itu pelayanan? Melayani Tuhan atau pelayanan berarti kita menggunakan semua talenta kita yang ada di dalam diri kita, yang kita terima, yang Tuhan berikan, itu untuk menolong orang lain di dalam nama Tuhan. Artinya bahwa setiap talenta yang kita gunakan untuk menolong orang lain, itu adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan, Sang Pemberi talenta itu.
Melayani Tuhan juga berarti kita melakukan kehendak Tuhan. Melayani Tuhan berarti melakukan kehendak Tuhan. Saya coba ilustrasikan seperti ini. Ketika kita pergi ke sebuah warung makan, kemudian kita memesan mungkin nasi goreng dan tidak pedas. Karena kita nggak mau pedas, jadi kita pesan nasi goreng yang nggak pedas. Telurnya didadar, seperti itu. Lalu kemudian setelah selesai dibuat, pelayan antar dan kita menerimanya, itu nasi goreng yang sangat pedas, yang telurnya dicampur. Kita melihat dari ilustrasi ini bahwa apa yang kita inginkan itu tidak dikerjakan dengan baik, sehingga kita akan mulai mengecap bahwa wah pelayanannya buruk, pelayanannya jelek. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang kita mau, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Sehingga pelayanan si pelayan ini kemudian kita cap, wah ini pelayanan yang buruk, pelayanan yang tidak baik. Nah, mari kita buka untuk lebih memahami, kita buka Alkitab kita. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari-hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Penggalan ayat ini adalah suatu peringatan yang cukup keras bagi kita setiap pelayan-pelayan Tuhan, bagi kita setiap orang-orang percaya yang mengambil bagian di dalam pelayanan. Di dalam ayat ini kita melihat bahwa ada orang-orang yang begitu luar biasa. Kalau hari-hari kita melihat ada orang yang bisa menyembuhkan orang sakit, ada orang yang bisa bernubuat, ada orang yang mengadakan mujizat yang luar biasa. Maka mungkin orang akan berkata, wah dia dipakai Tuhan luar biasa. Dia orang yang diberkati Tuhan, dia orang yang dilimpahi Tuhan dengan kuasa Tuhan. Tetapi dalam ayat ini, justru Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Mereka orang-orang yang luar biasa, melakukan mujizat, pelayanan begitu luar biasa. Tetapi justru pada akhirnya pelayanan mereka itu ditolak. Tetapi justru Yesus berkata, Yesus tidak mengenal mereka. Mengapa bisa demikian? Mengapa pelayanan mereka bisa begitu ditolak? Bahkan dikatakan Yesus tidak mengenal mereka. Kata kuncinya ada pada ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ternyata inilah kata kuncinya. Bahwa pelayanan yang berkenan kepada Tuhan adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Seperti ilustrasi tadi. Saya mungkin memesan nasi goreng, saya mendapat nasi goreng. Tetapi ternyata tidak sesuai dengan kehendak saya. Mari kita mau coba untuk cross check diri kembali. Sudahkah di dalam pelayanan-pelayanan kita,
kita melakukan kehendak Tuhan? Sudahkah di dalam pelayanan-pelayanan kita melakukan seturut dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan kita sedang melayani sesuatu yang lain? Di dalam pelayanan kita harus bisa untuk sangkal diri. Kita harus bisa mengutamakan Tuhan dibanding diri kita sendiri. Ini yang dinamakan dengan sangkal diri. Kenapa sangkal diri? Karena memang hanya ada dua kemungkinan. Jika kita tidak sangkal diri, maka Yesuslah yang akan kita sangkal. Di dalam pelayanan kita, jika kita tidak mau menyangkal diri kita, maka kemungkinan besar adalah Yesus yang kita sangkal. Maka dari itu mari saya mengajak untuk kita semua, juga saya yang berdiri di depan Bapak Ibu semua, untuk kita sama-sama cross check kembali pelayanan-pelayanan kita. Sudahkah kita melakukan segala sesuatu ini untuk kemuliaan Tuhan? Ataukah kita melakukan ini dengan tujuan yang lain, dengan motivasi yang lain? Tentu saja di dalam pelayanan akan banyak sekali tantangan-tantangan yang muncul. Dan tantangan-tantangan ini bisa datang dari luar atau bahkan dari dalam diri kita sendiri. Malam hari ini saya tidak ingin membahas tantangan-tantangan yang dari luar, karena saya berpikir kalau tantangan-tantangan yang ada di dalam diri kita itu bisa kita atasi, bisa kita tuntaskan semuanya, maka apapun tantangan yang datang dari luar itu tidak akan pernah bisa menggoyahkan iman kita, tidak akan pernah bisa menggoyahkan pelayanan kita di hadapan Tuhan. Amin. Tantangan seperti apa yang sering muncul di dalam kehidupan kita? Yang pertama yaitu keegoisan. Kapanpun kita melihat ada orang yang membutuhkan kita atau ada orang yang membutuhkan pertolongan kita di depan mata kita, itu berarti Allah sedang memberi kita kesempatan untuk mempraktekkan jiwa melayani. Jadi ketika kita melihat ada orang yang membutuhkan, di sana sebenarnya kita memiliki kesempatan untuk menunjukkan jiwa pelayanan kita. Tetapi seringkali keegoisan kita adalah hal yang menghalangi kita untuk melihat kesempatan-kesempatan ini. Musuh utama dari belas kasihan dalam diri kita kepada orang lain adalah kesibukan kita. Kita terlalu sibuk dengan kesibukan diri kita sendiri sehingga kita berkata, wah saya tidak punya waktu untuk melayani. Kita begitu sibuk dengan kegiatan kita sendiri sehingga kita berkata, wah saya tidak punya waktu untuk melayani orang-orang di luar sana, untuk melayani di dalam gereja, atau untuk melayani bahkan tetangga di sekitar saya tidak punya waktu. Saya punya target, saya punya pekerjaan, saya punya cita-cita yang harus saya kejar. Dan bahkan seringkali kita memasang tulisan di dalam diri kita, jangan diganggu. Saya sedang fokus untuk masa depan saya sedang fokus untuk sasaran saya sedang fokus untuk ambisi saya. Saya tidak mau diganggu dengan pelayanan-pelayanan. Seringkali kita egois dengan Tuhan. Kita tidak sadar bahwa segala sesuatu yang kita miliki saat ini adalah pemberian dari Tuhan.
Dia Tuhan yang memberikan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dia memberikan kesempatan-kesempatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Namun seringkali kita terlalu egois dengan Tuhan. Kita mementingkan diri kita sendiri. Sehingga bahkan ada kesempatan untuk kita melayani sekalipun, kita tidak dapat melihat hal itu. Mari kalahkan egois kita. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan atas kehidupan kita. Hal yang kedua yang sering menghalangi kita yaitu sikap perfeksionisme. Sikap perfeksionis yaitu menginginkan segala sesuatu itu sempurna. Hal-hal yang dilakukan harus sempurna, harus baik adanya, tanpa ada kecatatan satu apapun. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah 11 ayat 4. Untuk memahami hal ini, Pengkhotbah 11 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Pelayanan yang sesungguhnya adalah pelayanan yang seturut dengan Kristus. Memang benar bahwa di dalam pelayanan kita harus memberikan yang terbaik. Kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Namun standar yang harus kita gunakan bukanlah standar diri kita. Kita sedang melayani Tuhan. Maka dari itu standar yang harus kita gunakan adalah standarnya Tuhan. Seringkali orang berkata, wah tim yang sana kurang kompak. Saya nggak mau melayani kalau sama tim itu. Tunggulah nanti kalau mereka sudah kompak, baru saya akan ikut melayani. Atau wah alat musik di gereja jelek sekali. Nanti permainan saya dalam bermusik semakin jelek karena alatnya jelek. Nantilah tunggu kalau gereja sudah membeli alat yang lebih bagus, baru saya mau melayani. Atau kita bahkan berkata, wah skill saya belum ada apa-apanya. Tunggulah nanti kalau saya sudah hebat, sudah jago, baru akan saya bantu untuk di dalam pelayanan. Memang benar bahwa kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Kita harus memberikan yang terbaik. Tetapi kalau kita harus menunggu sampai semuanya itu perfect, maka pelayanan tidak akan pernah berjalan. Kita mungkin melihat banyak orang yang luar biasa di dalam pelayanan mereka. Mereka menjadi orang-orang yang perfect di dalam pelayanan mereka. Tetapi kalau mau jujur kita bertanya kepada mereka, mereka pun memulai segala sesuatu dari yang tidak bisa. Mereka mau berproses di dalam pelayanan mereka, mereka mau dibentuk di dalam pelayanan mereka. Sehingga pada akhirnya mereka menjadi pribadi-pribadi yang memberikan segala sesuatunya dengan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi mari, hal utama bukanlah untuk segala sesuatu harus perfect. Tetapi yang paling utama kita mau memberi diri kita untuk melayani Tuhan. Lalu hal selanjutnya yang seringkali muncul, yang menghalangi kita untuk melayani Tuhan, yaitu sikap yang membanding-bandingkan diri dengan orang lain dan kritik. Saat kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, saat kita mulai mengkritik orang lain, justru hal itu yang menghambat pelayanan-pelayanan kita. Justru hal ini yang membuat pelayanan kita tidak maksimal.
Mari kita buka di dalam kitab Roma 14. Roma 14 ayat yang keempat. Roma 14 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh. Itu adalah urusannya tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Amin. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Tuhan berkuasa untuk menjaga dia terus. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Setiap orang dipercaya, dipanggil untuk melayani dia, untuk menjadi hamba Tuhan. Saat kita melayani Tuhan, ini bukan soal siapa lebih baik. Ini bukan soal saya yang lebih baik, dia yang lebih baik. Tetapi standarnya adalah standar Tuhan. Ingat kembali bahwa ketika kita melayani Tuhan, standar yang dipakai adalah standar Tuhan. Bahkan ketika kita hanya bisa melakukan sesuatu yang sederhana, namun jika itu adalah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, maka itu akan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi walaupun kita melakukan hal yang luar biasa besar, tetapi justru itu bukanlah kehendak Tuhan, maka dikatakan kita tidak akan beroleh apa-apa. Karena segala sesuatu yang kita lakukan bukanlah kehendak Tuhan. Kita tahu bahwa setiap pelayan Tuhan, setiap manusia yang diciptakan Tuhan, setiap orang percaya yang dipanggil untuk melayani adalah orang-orang yang berbeda. Diberikan talenta yang berbeda, diberikan kemampuan yang berbeda, dengan watak yang berbeda, gaya yang berbeda. Lalu kemudian di sana kita mencoba untuk membandingkan. Inilah sesuatu yang salah. Tetapi justru di dalam perbedaan-perbedaan kita, di dalam pelayanan justru kita harus saling melengkapi. Sehingga tercipta keharmonisan di dalam pelayanan itu sendiri. Lalu yang terakhir, hal yang seringkali membuat pelayanan-pelayanan kita terhalang atau bahkan menjadi tantangan di dalam kehidupan kita. Yang muncul dari diri kita sendiri adalah bahwa motivasi yang salah untuk melayani Tuhan. Kita baca di dalam Matius 6 ayat yang pertama. Matius 6 ayat yang pertama. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan motivasi yang salah, justru dikatakan kita tidak beroleh apa-apa dari Bapa kita yang di sorga. Motivasi yang salah untuk memamerkan, untuk mempromosikan diri sendiri. Seharusnya pelayanan kita adalah untuk Allah. Pelayanan kita bukan untuk diri sendiri. Sangat sering kita mencoba untuk mencuri panggungnya Tuhan. Ketika kita melayani, seringkali kita mencoba untuk mengambil panggungnya Tuhan. Seharusnya di sana nama Tuhan yang dipermuliakan. Tapi seringkali kita mencari pujian dari sana. Seringkali kita mengambil pujian yang harusnya ditujukan kepada Tuhan.
motivasi-motivasi yang salah membuat pelayanan kita semakin tidak maksimal. Tapi biarlah mari kita mau memperbaiki motivasi kita. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan seturut dengan kehendak-Nya. Bagaimana kita bisa memahami kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan itu berisi di dalam firman-Nya. Firman Tuhan itu berisi janji-janji Tuhan, berisi perintah-perintah Tuhan, berisi aturan-aturan Tuhan, larangan-larangan Tuhan. Bahkan standarnya Tuhan ada di sana. Jika kita ingin memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita harus mengerti tentang firman Tuhan. Kita harus tahu tentang firman Tuhan. Di dalam pelayanan memang banyak tantangan. Seringkali kita melihat tantangan dari luar itu begitu banyak. Dan seringkali kita hanya fokus tentang tantangan yang dari luar tanpa kita memperhatikan bahwa seringkali diri kita pun sendiri ada tantangan di dalam diri kita yang harusnya kita selesaikan. Sehingga walaupun ada tantangan yang begitu besar dari luar, ketika di dalam diri kita sudah terselesaikan, kita sudah mengalahkan keegoisan kita, kita sudah mengalahkan standar kita, menggantinya dengan standar Tuhan, maka apapun itu yang datang dari luar untuk menghalangi menjadi tantangan di dalam pelayanan kita, semuanya tidak akan berarti. Karena kita tahu, kita sedang melayani seorang pribadi yang begitu luar biasa berkuasa. Dia Tuhan yang memanggil kita untuk melayani, bukan tanpa mempersiapkan diri kita. Dia Tuhan sudah memperlengkapi diri kita, bahkan sejak kita lahir. Dia memberikan kita talenta, Dia memberikan kita hati, Dia memberikan kita pikiran, Dia memberikan kita pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa. Bahkan Dia Tuhan yang memberikan kita pengalaman-pengalaman. Sehingga kita berpengalaman dalam mengikut Tuhan, sehingga kita mampu memahami kehendak Tuhan. Sehingga kita melayani Dia, itu seturut dengan kehendak Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, dalam pelayanan memang begitu banyak tantangan yang muncul. Namun mari kita sama-sama melampaui diri kita yang sekarang. Semua tantangan yang muncul di dalam diri kita harus kita selesaikan, harus kita kalahkan. Dengan kuasa Tuhan kita dimampukan. Sehingga ketika kita melayani apapun yang terjadi, apapun tantangan yang dari luar, kita dimampukan untuk melayani Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kita percaya Dia Tuhan yang berjanji tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang berjanji selalu menyertai kita sampai pada akhirnya. Kita bertemu kembali dengan Tuhan dan Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu hambaku yang baik. Turutlah masuk di dalam kerajaan Tuhan. Di sana kita akan melihat kemuliaan Tuhan dan kita menikmati kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, hasil jeripaya kita di dalam pelayanan kita, digantikan dengan sukacita yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Malam hari ini kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau Bapa yang menolong setiap kami, Engkau Tuhan yang telah memperlengkapi setiap kami anak-anak Tuhan. Engkau Tuhan yang memperlengkapi setiap kami, yang memanggil setiap kami untuk melayani Engkau Tuhan. Engkau mengingatkan kembali kami Tuhan, untuk memiliki motivasi yang benar di dalam melayani Engkau, untuk melayani Engkau seturut dengan kehendak-Mu Bapa,
Untuk kami melayani tidak dengan keegoisan kami Tuhan. Untuk kami melayani menggunakan standarnya Tuhan. Kami mohon Tuhan, mampukan setiap kami Tuhan. Agar kami mampu untuk mengalahkan kedagingan kami Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi di dalam pelayanan kami tetap bersemangat untuk melayani Tuhan. Karena di dalam diri kami, api kobaran semangat untuk melayani Tuhan itu terus menyala. Sehingga kami dimampukan untuk mengalahkan setiap tantangan-tantangan yang hadir di dalam pelayanan-pelayanan kami. Engkau berkati setiap kami, Engkau pakai kehidupan kami Tuhan. Dalam situasi-situasi yang sulit seperti sekarang, buka mata kami Tuhan untuk kami melihat kesempatan-kesempatan untuk kami melayani Engkau Bapa. Buka jalan untuk kami Tuhan, untuk kami dapat melayani Engkau Tuhan, mengambil bagian di sana untuk mempermuliakan nama-Mu lewat setiap kehidupan kami Tuhan. Ini kami Tuhan seluruh anak-Mu. Kami berserah kepada Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang menolong. Roh Kudus memampukan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tidak ada alasan untuk kita tidak melayani Tuhan. Karena melayani adalah panggilan. Melayani adalah kehormatan yang Tuhan percayakan kepada kita. Biarlah kita menjadi hamba-hamba yang kedapatan kita sedang melakukan tugas kita. Melakukan bagian kita dengan bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh ketika Tuhan itu menilai kita atau menguji kita. Kiranya Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih kepada Saudara Marcelo yang telah membagikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus mengurapi, memakai dalam hidup dan pelayanan selanjutnya. Kita bersyukur dan bersuka cita di pekan ini pun ada saudara kita yang berulang tahun. Kita akan sambut. Pada tanggal 15 Mei yang lalu Ibu Reti Widayati, selamat ulang tahun. Kemudian 15 Mei juga Ibu Oom Komariah juga berulang tahun. 16 Mei Ibu Dina Ardiana dan tanggal 17 Mei saudari kita Priscilla Jessica ulang tahun. Selamat ulang tahun. Mari kita dukung dan doakan, satu hati bersama kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini kami kembali bersyukur dan bersuka cita. Kami boleh mengalami dan melihat karya dan kasih Tuhan yang nyata atas anak-anak-Mu yang Kau kasihi yang pada pekan ini berulang tahun. Kami kembali menyerahkan untuk Ibu Reti Widayati, Ibu Oom Komariah, Ibu Dina Ardiana, dan Saudari Priscilla Jessica. Tuhan yang terus membawa mereka semakin naik, semakin terus bertumbuh iman pengharapan mereka di dalam Tuhan. Engkau memakai mereka dalam kehidupan usaha pekerjaan, hidup keluarga, untuk menjadi kesaksian, sehingga mereka pun boleh terlibat dalam rancangan dan pergerakan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk menyatakan kemuliaan-Mu kepada setiap bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan mereka. Bapa, kami hari ini pun kami bersama-sama terus menanti-nantikan belas kasih Tuhan. Kami terus mengharapkan pertolongan Tuhan untuk bangsa kami dilalukan, dihalaukan dari setiap bahaya pandemi corona yang sedang mengancam umat manusia. Engkau memberkati dengan hikmat kebijaksanaan untuk pemerintah kami di bawah koordinasi Presiden Jokowi, mampu mengkoordinasi kebersamaan dalam segala tim gugus tugas COVID-19 ini, mereka dengan sigap, tanggap, dan bekerja dengan maksimal. Kami terus berdoa mohon kesatuan hati untuk seluruh elemen-elemen bangsa ini bergotong royong melawan COVID-19, dan Bapak kami gereja Tuhan untuk ambil bagian menjadi saksi Tuhan, mengabdi kepada masyarakat, menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia, menyatakan kasih dan kepedulian Kristus, sehingga melalui hidup kami nama-Mu dipermuliakan. Hari ini kami terus berdoa untuk setiap keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang hari-hari ini membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan kesembuhan untuk sakit mereka, membutuhkan penghiburan untuk duka cita, untuk kesedihan, untuk kehilangan yang mereka alami.
dan Engkau yang terus menjadi sumber hikmat terobosan untuk setiap pergumulan usaha, pergumulan yang mereka hadapi. Engkaulah Tuhan sumber jaminan kehidupan anak-anak-Mu, untuk anak-anak boleh mengalami kehidupan lebih daripada pemenang. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi nama Tuhan, dan setelah kita berbakti mari kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin.